Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ayu, saya perwakilan dari kelompok saya. Saya akan menyampaikan pidato tentang kesehatan di masa pandemi COVID-19 bagi Ibu Nifas dan Ibu menyusui. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan sedikit pidato yang membahas mengenai kesehatan di masa pandemi COVID-19 bagi Ibu Nifas dan Ibu menyusui. Semua pasti ingin hidup sehat, semua pasti ingin memiliki umur panjang. Bukan begitu? Maka dari itu, kesehatan ini harus di semua bagian di dalam tubuh, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dampak buruknya akan tetap sama saja terasanya, memang tidak cepat, namun perlahan dampak itu akan terasa bagi tubuh. Maka kali ini kesehatan yang akan kita bahas adalah tentang perlindungan ibu nifas dan menyusui pada masa pandemi COVID-19. Karena ibu nifas dan ibu menyusui ini termasuk dalam kategori yang rentan terhadap infeksi virus corona atau COVID-19. Salah satu penyebabnya adalah mereka ini memiliki imunitas yang rendah karena perubahan hormon selama masa nifas dan menyusui. Oleh sebab itu, para ibu nifas maupun menyusui perlu mengetahui bagaimana perlindungan yang tepat selama pandemi ini terjadi. Selain itu, penting juga untuk kita semua untuk tetap menjaga kebersihan di lingkungan dengan cara mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir secara rutin atau mendisinfeksi rutin permukaan atau sesuatu yang kerap disentuh oleh tangan. Apabila batuk atau pilek, gunakan masker serta terapkan etika batuk dengan menutup mulut menggunakan lipatan siku. Jangan lupa untuk menanyakan pada fasilitas layanan kesehatan terdekat bila ada tanda bahaya yang telah tertulis dalam buku KIA. Ketika mengenakan masker, sebaiknya masker menutupi mulut dan hidung dengan celah seminimal mungkin. Jangan lupa lepas masker dari belakang dan bagian dalam, serta jangan dikenakan kembali, langsung buang masker yang telah digunakan. Langsung dibuang maskernya. Apa saja yang perlu dihindari? Yang perlu kita hindari saat ini adalah jabat tangan, cium pipi, cium tangan, menyentuh muka, menyentuh mulut, menyentuh hidung, menyentuh mata sebelum kita mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Untuk pertemuan dan kegiatan sosial juga kita hentikan terlebih dahulu. Pergi berbelanja itu ketika kita ada kebutuhan mendesak, gitu. Kita akan pergi berbelanja karena kita juga harus menghindari seperti itu. Apalagi pergi ke negara atau daerah yang lain yang terjangkit COVID-19 itu jangan dulu. Atau kontak langsung dengan hewan yang di rumahnya ada peliharaan seperti musang, tuh. Kita jangan kontak langsung. Atau ketika di rumahnya ada kelelawar atau tikus, mungkin kita bisa menyuruh pergi tanpa menyentuh mungkin ya, tanpa menyentuhnya. Hewan seperti itu kan kita suara saja mereka sudah langsung pergi tanpa disentuh seperti itu. Terus untuk tips perlindungan. Untuk tips perlindungan itu yang utama ini bagi ibu nifas dan ibu menyusui. Yang pertama itu untuk ibu nifas. Ibu nifas itu harus rajin mencuci tangan sesuai anjuran WHO, mencuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun. Pemeriksaan pasca persalinan dilakukan dengan kunjungan rumah sesuai prosedur. Segera menuju fasilitas kesehatan bila ada tanda bahaya pada ibu nifas dan bayi baru lahir. Memahami tanda bahaya nifas. Ibu nifas itu wajib mengetahui tanda bahaya masa nifas. Ada bengkak di tubuh, kejang-kejang, keluar cairan berjalan lahir, perdarahan lewat jalan lahir, demam lebih dari 2 hari, payudara merah disertai sakit dan depresi. Terus untuk ibu menyusui. Untuk ibu menyusui itu konseling resiko menyusui, cuci tangan sebelum menyentuh bayi, sebelum menyentuh payudara, sebelum memompa ASI, mencuci botol ASI, juga kita harus suruh cuci tangan seperti terlebih dahulu dengan air mengalir dan sabun. Kita juga harus menggunakan masker saat menyusui. Bersihkan pompa ASI setelah dipakai. Jadi setelah kita memompa ASI, kita harus langsung mencucinya ya bunda. Terus sebaiknya ibu memerah ASI. Di sini juga ada manfaat menyusui untuk bayi dan untuk ibu. Yang pertama untuk bayi. Untuk bayi itu manfaat menyusui memenuhi kebutuhan gizi bayi secara keseluruhan, melindungi
daya tahan tubuh bayi serta melatih bayi lebih mandiri. Cenderung secara motorik dan sensorik lebih bagus menerima rangsangan. Tumbuh kembang bayi akan meningkat dan terbentuk ikatan batin antara ibu dan bayi. Mengurangi berbagai risiko penyakit pada bayi seperti gangguan pencernaan atau diare, infeksi di telinga, di mata, pernafasan, diabetes, dan alergi susu formula atau alergi makanan. Terus manfaat menyusui bagi ibu. Merangsang kontraksi rahim yang dapat mengurangi terjadinya anemia pada ibu setelah melahirkan. Menghilangkan rasa nyeri. Menyusui itu bisa menghilangkan rasa nyeri setelah bersalin ya, Bunda. Terus mengurangi resiko kanker payudara maupun kanker rahim. Banyak kan manfaatnya. Mengurangi resiko penyakit diabetes, hipertensi, membakar kalori ibu cukup banyak sehingga dapat menurunkan berat badan lebih cepat nih. Bisa untuk diet juga ini. Mengurangi gejala depresi akibat perubahan hormon, kehamilan, perasaan lebih sensitif ya. Positif atau pasien dalam pengawasan PDP, bolehkah menyusui? Ada pertanyaan seperti itu kan. Pada masa pandemi COVID-19 ini pasti ada yang ingin bertanya seperti itu. Maka dengan ibu dengan COVID-19 atau dengan corona terjangkit virus dapat menyusui jika menginginkannya. Jika kondisinya sedang lemah dan belum menginginkan, tidak apa-apa untuk menunda menyusui serta memberikan ASI dengan cara diperah. Bisa kok dengan cara diperah. Pada kondisi ibu dengan COVID-19 namun ingin menyusui bayinya, wajib menerapkan hal-hal sebagai berikut. Gunakan masker ketika menyusui, cuci tangan sebelum dan setelah menyentuh bayi. Rutin membersihkan permukaan yang disentuh. Terus menerapkan etika batuk dan bersin. Jika ibu PDP atau ibu positif COVID-19 memiliki penyakit yang menghalangi serta yang menghalangi untuk merawat bayi, hindari menyusui secara langsung. Bisa dengan memompa ASI, menambahkan donor ASI, atau relaktasi. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang jenis makanan apa saja yang harus harus dihindari oleh ibu nifas dan menyusui pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama ada makanan dan minuman tinggi gula, karena bisa menekan daya tahan tubuh kita dalam menekan penyakit. Ada makanan dan minuman berkafein, karena dapat mengganggu tidur jika dikonsumsi berlebihan, yang dapat meningkatkan inflamasi dan menurunkan daya tahan tubuh. Makanan rendah serat dapat mengganggu sistem pencernaan tubuh yang akan menurunkan daya tahan tubuh. Dan ada juga makanan asin, jika dikonsumsi berlebihan dapat mengakibatkan tubuh kekurangan imun. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan pada pidato hari ini. Maaf jika ada salah kata. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika terdapat keluhan, silakan berkonsultasi melalui WA Group atau mengunjungi fasilitas kesehatan dengan tetap memperhatikan anjuran pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan untuk mengurangi infeksi penularan COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.